Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Windy, NIM 10621054, Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saibuddin Jambi. Baik, di sini saya akan menguraikan materi untuk memenuhi tugas individu mata kuliah hukum pidana. Adapun materinya yang pertama, 1. Pengertian hukum pidana. 2. Fungsi hukum pidana. 3. Jenis hukum pidana. Dan 4. Sumber-sumber hukum pidana. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian hukum pidana. Merumuskan hukum pidana ke dalam rangkaian kata untuk dapat memberikan sebuah pengertian yang komprehensif tentang apa yang dimaksud dengan hukum pidana adalah sangat akurat. Namun setidaknya akan merumuskan hukum pidana menjadi sebuah pengertian dapat membantu memberikan gambaran atau deskripsi awal tentang hukum pidana. Banyak pengertian dari para ahli tentang hukum pidana yang diberikan. Antara lain, yang pertama, POMPE. Pengertian hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya. Poin kedua, Apeldoorn. Pengertian hukum pidana dibedakan dalam dua arti, yaitu hukum pidana material yang menunjuk pada perbuatan pidana yang oleh sebab perbuatan pidana itu mempunyai dua bagian, yaitu bagian objektif dan bagian subjektif. Dan hukum pidana formal yang mengatur cara bagaimana hukum pidana material ditegakkan. Adapun poin yang ketiga, yaitu Azwinkel-Surigen, yaitu pengertian hukum pidana dibagi dalam arti objektif, ius poenali, yang meliputi perintah dan larangan yang pelanggarannya diancam dengan sanksi pidana oleh badan yang berhak. Ketentuan-ketentuan yang mengatur upaya yang dapat digunakan apabila norma itu dilanggar. Adapun poin yang keempat, Meljatno. Pengertian hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar aturan untuk bagian A, menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Bagian kedua, bagian B, menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana pidana atau dapat dilaksanakan sebagaimana orang yang melanggar larangan tersebut. Adapun poin yang kelima, yaitu Statut Kartanegara. Pengertian hukum pidana dapat dipandang dari beberapa sudut, yaitu pengertian hukum pidana dalam arti objektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan terhadap pelanggarannya diancam dengan hukuman. Dan pengertian hukum pidana dalam arti subjektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Adapun poin yang keenam, yaitu Sudarto. Pengertian hukum pidana bahwa hukum pidana dapat dipandang sebagai sistem sanksi negatif. Ia diterapkan jika sarana lain sudah tidak memadai, maka hukum pidana dikatakan mempunyai fungsi yang subsidiar. Pidana termasuk juga tindakan maltregeler, bagaimana juga merupakan suatu penderitaan, sesuatu yang dirasakan tidak enak oleh orang lain yang dikenal. Oleh karena itu, hakikatnya dan tujuan pidana dan peminadaan untuk memberikan alasan pembenaran. Adapun poin yang ketujuh, yaitu Simons. Hukum pidana adalah semua perintah dan larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu pidana atau nestapa bagi barang siapa yang tidak menaatinya. Adapun poin yang ke-8, Panhantum. Hukum pidana adalah suatu keseluruhan dari asas-asas
dan peraturan-peraturan yang diikuti dan ditetapkan oleh suatu negara atau oleh suatu masyarakat hukum umum lainnya, di mana mereka itu sebagai pemeliharaan dan ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa pidana. Adapun poin yang ke-9 yaitu masgar. Hukum pidana adalah semua aturan hukum yang menentukan atau menghubungkan suatu pidana sebagai akibat hukum kepada suatu perbuatan yang dilakukan. Adapun poin yang ke-10 yaitu Welgi Lemairi. Hukum pidana terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang oleh pembentuk undang-undang telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni berupa suatu hukuman. Adapun poin yang ke-10, baik, langsung saja ke poin yang B, fungsi hukum pidana. Adapun fungsi hukum pidana yaitu diartikan sederhananya fungsi dan tujuan tugas hukum pidana sama dengan fungsi hukum secara umum, yakni untuk mengatur tingkah laku masyarakat demi mewujudkan ketertiban, keadilan, perlindungan, kenyamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Bayangkan saja kalau masyarakat dibebaskan dari segala aturan yang ada, pasti orang-orang akan melakukan hal apapun semaunya tanpa mempedulikan kepentingan orang lain dan orang banyak, bukan? Jadi melihat dari hal ini, tugas utama hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak mengganggunya dengan sanksi berupa pidana yang sifatnya memaksa dan mengikat. Kepentingan hukum dalam hal ini meliputi individu, kelompok, masyarakat, negara, dan sebagainya. Adapun poin yang ketiga yaitu jenis hukum pidana. Hukum pidana ternyata punya turunan atau jenis hukum di dalamnya. Jenisnya ada dua, yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Adapun poin hukum untuk yang pertama, untuk hukum pidana umum, yaitu mengacu pada hukum pidana yang berlaku untuk setiap masyarakat, berlaku terhadap siapapun tanpa mempedulikan golongan, status, dan lain sebagainya. Sumber hukum pidana jenis ini adalah sumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), baik KUHP tentang ketentuan umum, KUHP kejahatan, serta KUHP tentang pelanggaran. Sumber hukum pidana khusus merujuk pada aturan-aturan hukum pidana yang menyimpang dari hukum pidana umum serta berlaku khusus bagi orang-orang tertentu. Menyimpang dari hukum pidana untuk maksudnya ketentuan tersebut hanya berlaku untuk subjek hukum tertentu dan hanya mengatur tentang perbuatan tertentu. Contoh pidana khusus seperti pidana fiskal, hukum pidana tentara, hukum pidana ekonomi, dan lain sebagainya. Sudarto menyebut dalam hukum pidana khusus terdapat 3 klasifikasi atau pengelompokan hukum, yaitu yang pertama, undang-undang yang tidak dikodifikasikan, tidak dikitabkan, misalnya seperti Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Lalu Lintas Jalan Raya, dan lain sebagainya. Adapun poin yang kedua, yaitu peraturan-peraturan hukum administrasi yang mengandung sanksi pidana, misalnya seperti Undang-Undang Perburuhan, Undang-Undang Lingkup Hidup, Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam dan Hayati, dan lain sebagainya. Adapun poin yang ketiga, yaitu undang-undang yang mengandung hukum pidana khusus dan mengatur tentang tindak pidana untuk golongan serta perbuatan tertentu, misalnya seperti KUHP, KUHP militer, Undang-Undang Pajak, Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, dan lain sebagainya. Adapun
materi yang keempat atau poin yang keempat, yaitu tentang pembahasan sumber hukum pidana. Lantas, dari manakah aturan yang akan ditetapkan ini berasal? Terdapat beberapa sumber dari hukum yang pidana yang berlaku di Indonesia. Di antaranya yaitu sebagai berikut. Adapun yang poin yang pertama dapat melalui 1. KUHP. KUHP merupakan sumber utama hukum pidana Indonesia sebagaimana yang tadi juga sudah disebutkan. KUHP yang dapat menjadi sumber lainnya hukum pidana adalah pada KUHP mengenai ketentuan umum, KUHP tentang kejahatan, dan KUHP tentang pelanggaran. Adapun poin yang kedua atau materi bagian yang kedua, yaitu undang-undang di luar KUHP. Undang-undang ini yang memuat aturan-aturan untuk tindakan pidana khusus seperti pemberantasan tindak pidana korupsi, kekerasan dalam sebuah rumah tangga atau KDRT, narkotika, dan lain sebagainya. Adapun poin yang ketiga yaitu hukum adat. Pada daerah tertentu untuk perbuatan-perbuatan yang tidak tercantum dalam peraturan tertulis seperti KUHP atau undang-undang lainnya, keberadaan hukum pidana adat di suatu daerah masih tetap berlaku. Baik, mungkin itulah sekian penjelasan mengenai materi dari saya tentang pengertian hukum pidana, fungsi hukum pidana, jenis-jenis hukum pidana, dan sumber-sumber hukum pidana. Mungkin cukup sekian. Jika ada kata salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.